Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah salat Isya dan salat tarawih insyaallah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kemampuan kepada kita untuk dapat melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, dan juga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang Allah anjurkan di malam-malam Ramadan, yaitu melaksanakan qiyamul Ramadan, melaksanakan salat tarawih yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia melaksanakan salat di malam Ramadan, melaksanakan salat tarawih dalam penuh keimanan dan juga penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia melaksanakan salat bersama imam sampai imam salam, maka akan dihitung pahalanya selama salat satu malam penuh. Salat satu malam penuh. Asalkan orang tersebut salat bersama imam sampai imam salam di rakaat terakhir, maka akan ditulis baginya pahala untuk ibadah salat semalam penuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah kisah, yaitu tentang seseorang yang membunuh 99 jiwa. Jadi dahulu, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah beliau diutus, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada beliau melalui wahyu bahwasanya ada seseorang yang membunuh 99 orang. Namun hidayah itu mulai menyapanya. Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia pergi mencari orang yang bisa menunjukkan jalan kebaikan kepada dia. Namun dia bertemu dengan seseorang ahli ibadah. Ahli ibadah namun tidak berilmu. Sehingga dia bertanya, hal li min taubah, wahai seorang yang beribadah kepada Allah, wahai hamba Allah, apakah ada kesempatan untukku untuk bertaubat? Maka kata orang tersebut, tidak ada. Tidak ada. Bagaimana mungkin Anda telah membunuh 99 orang dan engkau mau bertaubat kepada Allah? Maka orang tersebut menggenapkan, akhirnya dia membunuh orang tersebut sehingga genaplah menjadi 100 orang yang dia bunuh. Dia kecewa. Dia ingin bertobat, namun malah dikatakan tidak ada pintu taubat. Sehingga dia pun membunuh kembali orang tersebut, 100 dia bunuh. Kemudian orang tersebut masih punya kejujuran, ketulusan untuk bertaubat. Akhirnya dia terus berjalan dan bertanya dan bertemu dengan seorang yang memiliki ilmu. Dia bertanya, wahai alim, wahai orang yang berilmu, apakah ada kesempatan untuk bertobat? Apa dosa yang telah kamu perbuat? Aku telah membunuh 100 orang. Maka kata orang tersebut, siapa yang akan menghalangimu untuk bertaubat? Pintu taubat senantiasa terbuka untuk siapapun yang ingin bertaubat, yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut diperintahkan untuk segera bertaubat kepada Allah. Namun selain itu, orang yang berilmu tadi menyampaikan kepadanya bahwa engkau harus meninggalkan tempatmu, karena tempatmu yang engkau tinggali tersebut adalah tempatnya orang-orang buruk. Ardun su, bumi, tempat yang di sana ada keburukan. Pergilah ke sana, karena di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mendengar nasihat orang tersebut, maka dia pun pergi. Namun di tengah perjalanan asyraf alaihi al-maut. Kemudian
malakul maut mendatanginya. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan mencabut nyawa orang tersebut padahal dia belum sampai kepada tempat yang ditunjukkan oleh orang yang berilmu tadi. Akhirnya dua malaikat, yaitu malaikat yang akan memberikan rahmat dan malaikat yang akan memberikan azab itu, mereka bersengketa, mereka berselisih. Kata yang satu, dia belum beramal satupun, dia baru bertaubat, dia belum beramal, dia belum sampai kepada negeri di sana ada orang-orang baik. Namun kata malaikat yang membawa rahmat, tidak. Dia sudah bertekad, dia sudah tulus ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersengketa terus hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus satu malaikat dalam bentuk manusia. Ya, faja'aluhu hakaman. Kemudian dua malaikat tadi menjadikan orang tersebut sebagai hakim, sebagai penengah. Maka malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut memerintahkan kepada dua malaikat tersebut agar mengukur jarak, apakah dia lebih dekat kepada tempatnya yang buruk ataukah dia lebih dekat kepada tempatnya yang baik. Dan ternyata setelah diukur, maka dia lebih dekat kepada tempat yang baik. Maka malaikat rahmatlah yang mengambil ruh dia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ketika kita ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang semakin baik lagi, semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus kita perhatikan adalah dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, kemanakah hati ini harus dibawa, kemanakah diri ini harus melangkah, kemanakah tangan ini harus kita ayunkan. Maka ayunkanlah, maka langkahkanlah langkah kita, tangan kita dengan orang-orang saleh. Masuklah bersama saf-saf orang-orang yang berada di masjid melaksanakan salat 5 waktu. Ikutlah bersama orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah akan mengampuninya. Dan karena pertemanan yang buruk difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menyesal di hari kiamat, mereka mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai, sekiranya dahulu aku tidak berteman dengan orang tadi, aku tidak berteman dengan orang itu. Laqad adallani 'ani dzikr. Dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an, dia telah menyesatkanku dari nasihat-nasihat, dari peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani. Padahal nasihat itu pernah aku dengar, telah aku saksikan. Pernah aku itu menyaksikan nasihat tersebut, mendengar ayat-ayat Al-Quran peringatan tersebut. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Ya, dan syaitan itu senantiasa menyesatkan manusia. Ya, menginginkan bahwasanya manusia ini agar hina sehina-hinanya. Ketika dia tidak mampu menyesatkan atau tidak mampu menyesatkan bapak kita Adam alaihissalam, maka syaitan berjanji, iblis berjanji akan menyesatkan seluruh manusia, seluruh anak-anaknya. Dia mengatakan, la in akhartani ila yaumil qiyamah, kalau engkau tangguhkan aku sampai hari kiamat, itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, aku akan sesatkan seluruh keturunannya kecuali sedikit saja. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang sedikit. Betapa banyak hari ini yang mereka tidak puasa, mereka pun tidak tergerak hatinya untuk datang ke masjid untuk melaksanakan salat. Namun ada orang-orang yang tergerak hatinya ya untuk melaksanakan salat bersama imam, duduk di majelis ilmu, duduk di majlis bersama orang-orang saleh. Ini adalah merupakan tanda kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita mensyukurinya dan hendaknya kita menjaganya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.